Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Gimnastiar dari jurusan Administrasi Bisnis UPBJJ UT Samarinda. Izin merevisi jawaban sama klarifikasi sedikit. Jadi sebelumnya saya memang sudah baca modulnya, tapi menurut saya jawabannya nggak cukup kalau dijabarkan dalam 3 menit. Akhirnya cari dalam website lain dan dapat yang lebih singkat, jadi undang situ. Oke, lanjut aja langsung. Soal yang pertama ya. Berarti term pada hakikatnya terbagi menjadi ada 4. Saya sebutkan 3. Yang pertama ada term konotasi, yaitu term yang bermakna tambahan atau kiasan. Nah, jadi term konotasi ini juga terbagi lagi jadi hakikat konkret, hakikat abstrak, sifat konkret, dan sifat abstrak. Kalau hakikat konkret itu menunjukkan ke halnya suatu kenyataan yang bereksistensi. Contohnya manusia, monyet, tumbuhan, pohon. Lalu ada hakikat abstrak, yaitu menyatakan suatu kualitas yang tidak bereksistensi tertentu, misalnya manusiaan, kebenaran. Lalu ada sifat konkret, yaitu menunjukkan persifatan suatu kenyataan yang bereksistensi. Jadi misalnya merah, persegi, kotak, bulat, sifat abstrak. Selanjutnya sifat abstrak, yaitu persifatan yang terlepas dari eksistensi. Contohnya kebijaksanaan, kebaikan, kejahatan. Selanjutnya ada term denotasi atau bermakna asli. Nah, dia terbagi lagi jadi term umum dan term khusus. Kalau umum itu dia ada term umum universal, yaitu sifat umum yang berlaku secara tidak terbatas ruang dan waktu, misalnya manusia, hewan. Sama ada term umum yang kolektif, yaitu sifat umum yang menunjukkan suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, misalkan rakyat Indonesia atau mahasiswa UT. Selanjutnya ada term khusus. Term khusus ada partikular sama singular. Kalau partikular itu term khusus yang mengacu pada sebagian tidak tertentu dari keseluruhan. Misalkan beberapa oknum, beberapa pejabat, beberapa orang, bisa juga. Lalu ada term khusus singular ya. Kalau singular itu sifat khusus yang mengacu pada satu anggota. Misalkan Presiden pertama Indonesia, Presiden kedua Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrat, ya, dan sebagainya. Lalu ada term predikamen, yaitu term yang dia penguraian dari secara kategori. Dia ada 2, predikamen substansi sama predikamen aksidensia. Nah, kalau predikamen substansi ini yaitu hakikat zat yang terdapat dalam diri, dia bisa berdiri sendiri. Misalkan manusia, hewan, jadi dia substansi sebutannya. Selanjutnya ada predikamen aksidensia, yaitu peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia kumpulan sifat zat. Dia ada 9, yaitu pertama ada kuantitas, misalkan banyak, kecil, panjang, lebar. Kualitas itu panas, dingin, bagus, baik, buruk. Lalu ada aksi atau aktif, yaitu membangun, mengajar, habis itu melahirkan. Lalu ada pasi atau pasif, yaitu dibangun, diajar, dilahirkan, contohnya ya. Lalu ada juga relasi atau hubungan, seperti identik, guru dan murid, atasan dan bawahan. Lalu ada ruang atau tempat, di sini, di rumah, di kamar. Lalu ada waktu, yaitu sekarang, kemarin, bulan depan, tahun depan, minggu depan. Lalu ada posisi itu berdiri, berlutut, terjepit, nyangkut. Lalu terakhir ada keadaan itu berpakaian atau sehat, sedang bersedih, bersenang. Selanjutnya sesat pikir ya, sesat pikir tuh kesalahan berpikir. Jadi dia 3 contohnya langsung aja biar cepat. Pertama ada sesat pikir formal, yaitu keliru berdasarkan bentuk. Misalkan premisnya gini, semua ikan bisa berenang, bebek bisa berenang. Oh, berarti bebek itu ikan dong. Nah, itu kan sudah kesalahan berpikir atau sesat pikir. Lalu yang kedua itu sesat pikir verbal, yaitu keliru akibat permainan kata atau keambiguan atau bermakna ganda gitu. Contohnya, katanya logika itu mata kuliah. Kok nggak ada matanya? Iya.
Kalau mata di sini bukan literally mata ya, dia maksudnya ya mata pembelajaran. Ya mata juga sih nyebutnya. Oke, lanjut lagi. Terakhir ada sesat pikir material, yaitu keliru penalaran berdasarkan isi. Contohnya nih, contohnya, mereka yang menolak RUU TNI dan Polri dianggap tidak cinta Indonesia dan antek-antek asing. Nah, gitu guys. Dia menggiring opini padahal dia sudah out of context. Oke, lanjut. Terakhir, cara terhindar dari sesat pikir atau kesalahan berpikir. Itu pertama, kita harus memahami jenis-jenis sesat pikir. Kalau kita udah bisa memahami, maka kita bisa menghindari. Itu kan? Yang kedua, jangan tersulut emosi. Lalu, fokus pada isi argumen, jangan pada siapa yang menyampaikan. Kadangkala kita terlalu personal, kita udah benci pada seseorang padahal seseorang yang kata-kata yang dia katakan itu ada benarnya gitu. Lalu kita harus selalu menanyakan bukti dan sumber agar terhindar dari hoax. Dan terakhir, biasakan berpikir kritis, jangan mau jadi orang yang terbawa arus. Kita harus punya pemikiran kita sendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.